Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Halo. Apa kabarnya? Luar biasa. Lambaikan dulu tangannya buat yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau merasakan hadirat Tuhan. Kita mau mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Biar kita bisa menikmati lawatan-lawatannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi yang indah ini kami bisa berkumpul di tempat ini semua bukan karena kekuatan kami Bapa, tetapi semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Maka dari itu Tuhan kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau, biarlah Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami dan melawat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Naikkan pujian, mengatakan bagi Allah yang mulia. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus
percaya bahwa hari ini adalah hari yang terindah dari Tuhan. Amin. Maka dari itu kita akan menaikkan pujian mengatakan hari yang terindah. cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertemu dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya, selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya. Amin. Masih tetap semangat bangkit berdiri. Oke, saya percaya di sini meskipun tidak ada yang tua, tapi jiwanya tetap jiwa muda. Kita mau nyalakan api kita mau lepaskan jiwa kita dari segala belenggu dosa. Kita mau bernyanyi buat Tuhan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut tak terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban.
Sudah berkeringat semua? Amin. Wah, saya di sini melompat-melompat, tapi yang di kursi masih ada yang, tapi gak apa-apa, tetap semangatnya itu pasti ada. Amin. Mari kita mau mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lagu ini adalah lagu yang menjadi penguat saya bahwa melayani Tuhan itu bukan hal yang enak, bukan hal yang gampang. Banyak tuntutan-tuntutan yang diberikan kepada kita, kami yang melayani Tuhan, tapi ternyata ada mahkota yang Tuhan sediakan kalau kami mau terus melayani Dia. Tapi mahkota itu bukan cuma diberikan kepada hamba-hambanya, bukan cuma diberikan kepada kami yang melayani Tuhan, tetapi juga kepada setiap umatnya yang mau setia mencari Dia, yang mau setia mengandalkan hidupnya kepada Dia, kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita naikkan pujian mengatakan mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan
Terima kasih. Engkau luar biasa Tuhan, Engkau dahsyat, dan Engkau terus menjadi penolong dalam hidup kami. Di masa-masa yang sulit, kami percaya ada tangan Tuhan yang kuat menopang kami. Sehingga hari ini kami ada di hadirat-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu, memuji, menyembah-Mu. Persiapkan hati kami untuk diberkati Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Dan mari Tuhan berbicara kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa, kita yang siap untuk mendengar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Terima kasih kepada Bapak Pendeta Arief Budiono, Bapak Paulus Arief Budiono, yang memberi kesempatan kepada saya hari ini melayani Bapak Ibu. Sekaligus besok kami memulai acara musyawarah daerah. Saya menunjuk kepada Bapak Pendeta Arief Budiono menjadi panitia musyawarah daerah bersama jemaat di tempat ini. Dan disambut dengan sukacita luar biasa. Bukan hanya sukacita luar biasa, tapi pengorbanannya luar biasa. Beri aplaus dulu buat jemaat GBT KAO Temanggung, haleluya. Saya secara pribadi sebagai Ketua Majelis Daerah 2 Jawa Tengah DIY Kalbar, berterima kasih karena baru kali ini saya adakan acara, saya dibantu untuk konsumsinya selama 3 hari. Yang membantu ya ini, GBT KAO Temanggung, haleluya. Dan saya akan jadikan percontohan, kalau nanti saya buat acara lagi di gereja lain, saya minta supaya mereka juga tanggung konsumsi. Kalau hotel kami yang tanggung, haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, saya paling senang ketemu anak Tuhan dalam rumah Tuhan. Paling suka saya ketemu anak Tuhan dalam rumah Tuhan. Tapi saya juga senang ketemu anak Tuhan di rumah makan. Karena setelah saya makan, saya ke kasir, kasirnya bilang apa? Tidak ada yang jawab. Kasirnya bilang apa? Jadi kalau ketemu Pak Arief di rumah makan, beliau ada diam-diam bayarin. Wajah saya tolong diperhatikan. Kalau saya lagi makan, Bapak Ibu ada dan saudara, iki Pak Robert. Oh ya, belum kenalan ya. Nama saya Pendeta Robert Pasanda. Saya dari Purbalingga. Nanti kalau lihat Bapak Ibu ya, diam-diam aja bayarin. Saya khotbah di Bandung. Saya sampaikan ini juga, cerita ini. Setelah khotbah kami pergi makan bersama pendeta dan banyak orang yang ikut. Setelah kami makan, ada kasirnya bilang sudah dibayar Pak. Pendetanya bingung, siapa yang bayar? Udah tahu, tadi ada orang yang bayar. Luar biasa. Haleluya. Saya enggak ngarep loh ya Bapak Ibu ya. Saya enggak ngarep. Tapi kalau ketemu tolong ya dibayarnya mau. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama. Minta maaf saya enggak bawa kitab suci saya. Tapi saya bawa HP suci. Jadi kalau enggak bawa kitab suci, tolong angkat HP suci Bapak Ibu. Dan mari kita ucapkan, tolong slide-nya dimunculkan. Kita ucapkan bersama-sama. Bisa memunculkan slide? Ya, kita ucapkan bersama-sama menyatakan iman kita kepada Tuhan. 2, 3. Saya dapat menjadi apa yang firman Tuhan katakan, saya dapat jadi. Saya dapat lakukan apa yang firman Tuhan katakan, saya dapat lakukan. Saya dapat memiliki apa yang firman Tuhan katakan, saya dapat memiliki. Saya menyatakan, saya mempercayai dan saya menerimanya dalam nama Yesus. Next. 2, 3. Aku percayakan firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Aku percayakan janji-janji firman-Mu. Janji-janji firman-Mu akan digenapi dalam hidupku. Firman-Mu mengajarku hari ini dan aku akan melakukannya. Mau diajar oleh firman Tuhan? Saudara mau melakukan firman Tuhan? Saudara percaya firman Tuhan adalah kebenaran? Maka janji-janji akan digenapi dalam hidup saudara. Katakan amin. Kita tetap berdiri, kita buka, kita baca kitab suci kita. Next. Saya akan mengajak saudara untuk kita belajar. Mari kita ucapkan tema kita bersama-sama. 2, 3. All out follow Jesus. Mari kita baca dalam Matius 8 ayat 18. Mari kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datang seorang ahli Taurat dan berkata, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, saya akan mengajak kita mau habis-habisan mengikut Tuhan. Yang mau katakan amin. Kita mau all out follow Jesus. Saudara, kalau saudara berani main air, jangan takut basah. Amin. Kalau saudara sudah ambil keputusan ikut Yesus, jangan berhenti di tengah jalan.
oleh karena penderitaan, oleh karena masalah, karena mungkin selama COVID usaha kita digoncang Tuhan, oleh karena sakit penyakit, lalu kita berkata, aku berhenti mengikut Tuhan. Saudara harus belajar, kita mau all out, kita habis-habisan ikut Tuhan karena Tuhan juga habis-habisan menyelamatkan hidup saudara dan saya. Di atas kayu salib itu dia berkata, sudah apa? Selesai. Saudara-saudara, ada seorang, ayat ini tadi berkata ada seorang apa? Ahli Taurat datang kepada Yesus dan berkata kepada Yesus, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Kelihatannya orang ini mau mengikut Tuhan, kemana saja Tuhan pergi. Saudara tahu perjalanan Tuhan bukan perjalanan tamasya, bukan Holy Land, bukan perjalanan holiday gitu ya, bukan. Perjalanan Yesus, perjalanan menuju ke Bukit Golgota. Perjalanan Via Dolorosa, perjalanan salib. Nah, seorang ahli Taurat berkata kepada Tuhan, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Saya berpikir, saya bertanya, benar enggak ini ahli Taurat ini? Apa betul dia akan mau ikut Tuhan kemana saja Tuhan pergi? Saudara kalau baca di Alkitab, ahli Taurat selalu digandengkan dengan orang Farisi. Dan apa kerja mereka? Suka menyoroti Yesus. Suka mencari kesalahan Yesus. Dia cari kesempatan bagaimana supaya mendapatkan kesalahan. Kalau bisa Yesus dilempari batu. Jadi ketika dia berkata kepada Yesus, aku akan ikut kemana saja engkau pergi. Saya penuh dengan pertanyaan, benar enggak ini orang? Benar enggak dia mau ikut Tuhan kemana saja Tuhan pergi? Kelihatannya dia mau all out kepada Tuhan. Saya mau mengikut Tuhan habis-habisan. Tapi saya bertanya, betul enggak masalahnya dia seorang ahli Taurat? Ya, dia seorang ahli Taurat. Dia selalu mencari-cari kesalahan Tuhan. Lalu saudara, apa respon Tuhan? Next. Beda Bapak Ibu. Responnya Tuhan saudara lihat. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seharusnya, harapan saya ketika ada orang berkata kepada Yesus, aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau akan pergi. Maka Yesus harusnya menjawab gini, ayo ikutlah aku. Tapi ini tidak dijawab begitu. Dia berkata begini, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus membandingkan begitu hinanya dengan hewan-hewan, serigala, kemudian burung. Dan dia berkata, saya ini miskin, kamu mau ikut aku, kamu mau all out ikut aku ini tidak punya apa-apa. Tidur aja setengah mati. Hari ini saya tidur di mana? Tidak ngerti. Kadang harus berdoa semalam suntuk. Kadang tidur di kapal. Kadang numpan di murid-murid. Dia ngomong kepada ahli Taurat, mau kamu ikut aku? Saudara, tapi ini bukan khotbah yang saya mau teruskan. Coba kita lihat lagi. Slide berikut lagi. Tolong slide berikut lagi. Dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Jadi rupanya banyak orang banyak mencari Yesus. Dan dia berkata, kapan engkau ada di sini? Kapan kami ini mencari Tuhan? Next. Ya, kemudian saudara Yesus responnya Tuhan lihat ini. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu itu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat apa? Tanda-tanda ajaib yang Tuhan buat. Melainkan karena kamu telah apa? Makan roti dan kenyang. Ada lagi orang yang mau ikut Tuhan, urusan perut. Kamu ikut aku karena kamu telah makan roti dan menjadi kenyang. Waktu dia membuat 5 roti dan 2 ikan itu 5.000 orang makan. Kamu ikut aku bukan karena aku pembuat tanda-tanda ajaib. Tapi karena kamu telah makan dan kenyang. Kalau saya kejar Yesusnya, bukan kejar mujizatnya. Dapat Yesus, dapat apa? Mujizat. Tapi ada orang hanya mengejar mujizatnya. Dia tidak kejar pembuat mujizatnya. Dan Yesus itulah pembuat mujizat. Itu yang perlu kita kejar. Dan kalau kita dapatkan Yesus, kita dapatkan apa? Mujizatnya.
Next, Bapak Ibu. Ini yang kita mau perhatikan pagi hari ini. Dalam Matius pasal yang ke-19, ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ada pemimpin muda yang kaya raya datang kepada Yesus. Dan dia berkata, aku mau ikut Tuhan. Aku mau ikut Tuhan. Jawaban Yesus luar biasa. Kata Yesus kepadanya, kalau kamu hendak sempurna. Saudara lihat, saya yakin dan percaya bahwa pemuda ini pemuda yang hebat. Bukan hanya sekedar dia punya harta yang bergelimpangan, enggak. Tapi memang orang ini orang yang hebat. Sampai Tuhan berkata begini, kalau engkau hendak sempurna. Yang saya tahu orang yang pernah hidup di dunia sempurna, hanya Yesus. Tidak ada orang yang sempurna selain daripada Yesus. Tapi Yesus berkata kepada pemuda ini, kalau kamu mau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mari kita lihat jawaban Tuhan. Dalam ayat yang berbeda. Markus 10 ayat 21. Ini ayat yang paralel. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Ada kalimat ini. Menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Tadi, kalau kamu jual hartamu, kamu sempurna. Sekarang Tuhan memandang dia dengan penuh kasih dan berkata, hanya satu kekuranganmu. Saudara lihat, hanya satu kekurangannya. Kita banyak kekurangan. Kita mungkin jauh daripada kesempurnaan. Tapi orang ini Tuhan yang berkata loh, kalau kamu mau sempurna, jual hartamu, ikut aku. Terus di ayat yang paralel, dalam Markus 10 ayat 21 Tuhan berkata begini, hanya satu lagi kekuranganmu. Hebat banget ini orang. Luar biasa, hanya satu, pergi jual hartamu. Bagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Baru ikut aku. Pergi. Bagi-bagikan hartamu kepada orang miskin. Baru ikut aku. Saya ingin mengajak saudara melihat apa sih konsep memberi dalam pandangannya Tuhan. Coba. Ini konsepnya Tuhan tentang memberi. Coba kita ucapkan bersama-sama 2, 3. Memberi bukan atau tidak kehilangan. Jadi kalau Anda memberi, Anda tidak kehilangan. Katakan amin. Kelihatannya kita beri, sepertinya kita kehilangan. Tidak, konsep Tuhan tidak begitu. Kalau Anda memberi, Anda tidak kehilangan. Bukan kehilangan. Ya, Bapak Ibu, saudara memberi itu sama dengan kita sedang deposito di bank surga. Di Temanggung ada bank surya. Kalau daerah saya ada bank surya. Bank surya itu bisa bangkrut. Tapi kalau bank surga, tidak bisa bangkrut. Pemberian kita itu menjadi harta yang terpendam di surga. Makanya peringatan Tuhan keras. Jangan kamu kumpulkan hartamu katanya di surga. Di mana? Di bumi. Di bumi banyak maling, banyak ngengat, ada karat. Tapi Tuhan bilang kumpulkan hartamu di mana? Tuhan ngajari kita deposito juga dong di surga. Ayo deposito juga di surga. Ini bank yang hebat. Ini bank yang kokoh, bank yang tidak bisa bangkrut. Harta kita akan terjamin di sana. Ayo kumpulkan hartamu di situ. Karena di mana hatimu berada, di situ juga hartamu berada. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayo, Tuhan ngajarkan konsep ini. Jadi orang kalau memberi saudara, itu bukan kehilangan. Sama dengan kita sedang bikin deposito kita di surga. Coba lihat lagi. Dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat 24. Ada orang yang menyebar harta katanya. Coba lihat nih, dia sebar hartanya. Tapi bertambah apa? Bertambah kaya. Ada lagi orang yang menghemat secara luar biasa, tapi selalu berkekurangan. Kalau Anda disuruh milih mana kira-kira? Prinsip dunia suruh kita memang hemat. Betul. Tapi kalau saudara lihat prinsipnya Tuhan beda lagi ya.
Ada orang sebarkan hartanya, dia bukan kekurangan. Dia tambah kaya. Yayasan Patmos, Bapak Haryo Seno, menantang para mahasiswa-mahasiswa teologi. Ayo buka pelayanan, saya siapkan bangun gereja 1000 gereja. 1000 gereja saya siapkan. Karena itu cari jiwa, menangkan jiwa, bawa jiwa kepada Yesus. Saya bantu bangunkan gereja. Ditantang 1000 gereja. Luar biasa. Dia tahu kalau dia menyebarkan hartanya, dia tidak kehilangan hartanya. Dia tahu kalau dia sebarkan hartanya, dia peroleh harta. Dia deposito. Dia taruh uangnya di surga. Dia investkan hartanya di surga. Orang kaya raya kalau mati, hanya dapat tempat 2 kali 1. Itu aja. Dia dapat 2 kali 1. Lebih dari itu sudah enggak. Apalagi saat-saat ini makin diperkecil itu kuburan itu. Ada banyak teguran-teguran kepada orang kaya. Di Alkitab saudara baca. Hei orang kaya yang bodoh. Kamu hanya mikirin duniawimu. Kamu enggak pernah pikir tentang surgawi. Ditegur. Teguran-teguran lain, hai orang-orang kaya, jangan kamu mengandalkan harta kekayaanmu. Tetapi saudara tahu, orang yang kaya punya kesempatan banyak juga untuk invest. Makanya dia tadi berkata kepada pemuda yang kaya ini, kalau kamu hendak sempurna, coba kita kembali ke ayat itu. Kalau kamu hendak sempurna, jual segala milikmu. Berikan itu kepada orang-orang miskin. Ya, berikan kepada orang-orang miskin. Next tadi, slide tadi, berikutnya. Sesudah, terus. Ya, ini. Ya. Ya, jadi saudara, Tuhan ingin supaya orang ini menjual semua hartanya. Saya baca lagi nih, saya renungkan lagi. Kalau ini standar Tuhan ya, mengikut Tuhan. Saya baca lagi, saya renungkan lagi. Kalau ini standarnya ini, untuk mengikut Tuhan, menjual harta kita semua baru ikut Tuhan. 99,9% tidak ada yang mau ikut Tuhan. Disuruh jual semua hartanya, baru ikut aku. Ada yang mau enggak? Jual semuanya baru ikut aku. Kalau ini jadi standar, mau ikut Tuhan, ini standarnya, jual hartamu, bagi-bagikan kepada orang miskin, ikut aku. 99,9% tidak ada yang mau ikut Tuhan. Termasuk kita di tempat ini. Kalau Tuhan berkata kepada Pak Gunadi, yang baru saya kenal Pak Gunadi ini, karena beliau ketua panitia Musda. Jual semua harta Bapak Gunadi baru ikut Tuhan. Mau enggak Pak? Wah, itu angkat tangan enggak tahu saya artinya. Mau atau enggak gitu ya? Siapa yang mau ikut Bapak Ibu? Gila. Dan pertanyaan ini saya juga percaya Yesus tidak salah bertanya. Benar? Dia bertanya benar. Dia bikin pernyataan yang benar kepada orang ini. Kalau kamu mau ikut aku, kamu mau sempurna. Dan Bapak Ibu luar biasa loh. Kalau sampai dia jual hartanya, pemuda ini Tuhan berkata sempurna. Kalau sampai dijual hartanya, Tuhan berkata kamu sudah tidak punya kekurangan lagi. Hari ini saudara, walaupun kita di dalam rumah Tuhan, siapa yang tidak punya kekurangan? Coba angkat tangan. Yang tidak punya kekurangan. Ada di antara kita yang tidak punya kekurangan? Tidak ada. Semua kita punya kekurangan. Dan Tuhan berkata kepada pemuda ini orang yang hebat. Bukan orang sembarangan. Kamu mau sempurna, jual itu hartamu. Hanya satu lagi dia bilang, kekuranganmu jual, bagi-bagikan. Sayang, saudara coba, apa responnya dari pemuda ini? Responnya itu, saudara tahu, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan apa? Sedih, sebab banyak hartanya. Rupanya dia tidak bisa all out mengikut Tuhan. Dia tidak bisa habis-habisan mengikut Tuhan. Karena banyak hartanya dia pergi dengan sedih. Sampai Tuhan berkata, alangkah sukarnya orang yang kaya masuk dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta
masuk ke dalam lubang jarum. Itu lubang jarumnya kayak apa besarnya? Sampai unta aja bisa apa? Masuk ke dalam. Dan dia pergi dengan sedih. Satu kali Bapak Ibu, saya masih jadi pengerja ya. Saya jadi pengerja di tempatnya Bapak Pendeta almarhum Filipus. Lalu ada anak datang ke pastori itu, nangis-nangis, anak kecil, saya tidak kenal dia, siapa dia, saya tidak kenal, pokoknya saya tidak kenal. Dia datang, om, nangis, ada apa? Kamu anaknya siapa? Dia sebut pun orang tuanya, saya juga tidak ngerti, bukan jemaat. Mama saya sakit, om tolong om, mama saya mau beli obat, tidak ada uang. Saya buka dompet saya pengerja. Di dalam dompet saya ada uang 50.000 dan ada uang 5.000. Menurut Bapak Ibu, yang saya cabut yang mana? Arif, kamu cabut yang mana? 50, luar biasa, beda dengan saya Bapak Ibu. Saya cabut yang berapa? 5.000 yang saya cabut. Saya kasih dia 5.000 ini. Dia pulang. Lewat beberapa lama. Ada orang cari saya, Pak Robert. Saya keluar, ada Pak, ini ada berkat buat Bapak. Saya hitung 50.000. Saya ngasih berapa tadi? 5.000. Saya dapat berapa? 50. Matematikanya main. Kenapa bukannya 50 tadi yang saya cabut? Kalau yang 50 saya cabut, saya berikan, saya dapat berapa? Waduh, saya mau cari anak itu. Dek, ini ada 50 lagi, tapi udah pergi anaknya, saudara. Sudah tidak ada. Saudara, kita tidak kehilangan kalau kita nyebar harta. Tuhan tidak salah ngomong loh, jual hartamu, bagi-bagikan. Ya, jual hartamu, bagi-bagikan. Baru ikut aku. Next. Ada orang yang berbeda, mau all out. Orang yang berbeda mau all out ikut Yesus. Namanya Sakeus. Dia bilang gini kepada Tuhan. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, aku akan mengembalikannya berapa kali lipat? 4 kali lipat. Saudara lihat, Tuhan tadi perintahkan kepada anak muda yang kaya raya, supaya dia menjual berapa hartanya? Semua miliknya. Sekarang ada orang yang namanya Sakeus, dia berkata sebagian, bukan semua, sebagian hartaku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Dan saya baca di Alkitab, tidak pernah Tuhan berkata kepada seseorang, kecuali pemimpin muda kaya raya, yang tadi ini, Tuhan tidak pernah berkata begini, kalau mau ikut aku jual semua hartamu. Tidak, hanya kasus ini saja. Tuhan berkata kepada pemuda ini, bahkan tadi di dalam Injil Markus, Tuhan menaruh kasih kepada pemuda ini, dan berkata, coba kamu jual hartamu, karena hatinya terikat dengan harta. Makanya Tuhan bilang, jual hartamu, bagi-bagikan. Buktinya saudara kepada Sakeus. Sakeus berkata, Tuhan, sebagian hartaku akan kuberikan kepada orang-orang miskin, dan kalau ada yang pernah kuperas, aku kembalikan 4 kali lipat. Loh, Tuhan aja tidak ngomong kepada Sakeus kok. Dia tidak ngomong. Dia tidak berkata, Sakeus mau ikut aku? Jual hartamu semuanya? Tidak juga. Dia juga tidak ngomong, Sakeus mau ikut aku? Jual hartamu sebagian lalu ikut aku? Tidak juga. Tapi kesadaran Sakeus, ketika dia mengalami Tuhan dalam hidupnya, dia berkata kepada Tuhan, aku akan jual hartaku, sebagian Tuhan. Dan Tuhan tidak marah. Dan Tuhan tidak berkata, jangan sebagian, semuanya. Tidak. Tidak Bapak Ibu. Dia bagi-bagikan kepada orang miskin. Saudara lihat lagi, ada lagi orang-orang yang berbeda. Next lagi. Ada lagi orang-orang yang berbeda, mau dia all out ikut Tuhan. Dalam Lukas pasal yang ke-8, ayat 1-3. Ayat 1-3. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat, atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan apa, Bapak Ibu? Dengan apa? Kekayaan mereka. Orang-orang yang telah mengalami Tuhan,
Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia mengalami jamahan Tuhan, perubahan terjadi dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Wanita-wanita kaya ini mengikuti Tuhan kemana Yesus pergi memberitakan Injil. Dengan harta mereka, barangkali harus diberi makan orang-orang itu. Dengan uang mereka, dia pergi mengikuti Tuhan. Kemana Tuhan pergi? Orang-orang ini mengikuti rombongan Tuhan dengan ditulis kekayaan mereka. All out, mau ikut Tuhan. Ada Sakius yang tampil sebagian hartaku. Ada wanita-wanita kaya, dia berkata, kami ikut Tuhan dalam pemberitaan Injil. Kami support Tuhan dengan dana yang kami punya. Luar biasa. Dan saudara, ada lagi, coba. Ini Tuhan itu sedang duduk dalam rumah ibadat, seperti kita pagi hari ini. Lalu dia arahkan pandangannya ke peti persembahan. Dia arahkan pandangannya kepada peti persembahan dan orang mulai memasukkan uang ke peti persembahan itu ya. Berjalan menuju ke peti itu memasukkan uang. Ada janda. Ya, ada janda miskin, bukan janda kaya. Orang banyak itu memberi dalam jumlah yang besar. Seorang janda miskin memasukkan 2 peser yaitu 1 duit. Lalu ayat 43, 44 Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang telah memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Tuhan melihat bahwa ini loh, janda ini seluruh hidupnya dia berikan. Pendapatannya ini dia berikan. Dengar Bapak Ibu, Tuhan tidak minta janda ini loh. Kan sadis banget Tuhan itu kalau sampai janda ini diminta, kamu punya duit berapa? 2 peser 1 duit, ayo masukkan semuanya. Enggak, Tuhan enggak minta. Dia enggak minta. Tapi janda itu datang dengan hatinya. Dia ingin mencoba juga apa yang dia bisa perbuat untuk Tuhan. Dia masukkan uangnya. Dan itu seluruh hidupnya dia berikan. All out dia ikut Tuhan. Dan mungkin orang lain berkata janda ini goblok, bodoh banget. Uang itu benar-benar satu-satunya uang yang dia miliki dimasukkan. Tapi Tuhan bilang enggak. Beda Bapak Ibu. Beda. Tuhan memuji janda ini. Kalau orang-orang itu memberi dalam kelimpahan katanya. Tapi orang ini, janda ini, dia memberi di dalam kekurangan dia. Dia berikan. Kita diingatkan jemaat di Makedonia. Dalam kemiskinan mereka, dalam penderitaan mereka. Di dalam berbagai cobaan. Orang-orang miskin di Makedonia mengumpulkan duit untuk pembangunan gereja. Dia support pembangunan gereja. Orang miskin sampai Paulus menolak. Cukup, sudah jangan berikan lagi. Jangan halang-halangi kami untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan. Dia berikan saudara. Luar biasa. Dan diberkati. Tidak kehilangan. Orang yang menabur katanya tidak apa? Kehilangan. Saudara percaya? Taburanmu tidak pernah hilang. Amin. Amin. Tidak. Coba kita lihat. Ini saudara. Dalam Yohanes 6 ayat 9. Ya. Di sini ada seorang anak katanya. Yang mempunyai berapa roti? 5 roti. Dan 2 ikan. Tapi apa artinya ini untuk orang sebanyak ribuan orang berkumpul mengikut Tuhan? Tapi apa artinya 5 roti dan 2 ikan? Sementara Tuhan berkata begini kepada murid-murid. Kamu kasih makan orang-orang ini, jangan biarkan mereka pulang dengan lapar. Mereka ikut kita dari pagi sampai malam. Dan mereka tidak urus perut mereka. Tidak mikir mau makan apa. Dia mengikut kita dan sekarang kamu kasih makan. Murid-muridnya pusing saudara. Kalau ada uang, uangnya siapa yang mau berkorban? Beli roti 5.000. 5.000 orang, itu laki-laki aja loh ya yang dicatat. Belum perempuan dan anak-anak. Anggap 5.000 saja. Uangnya siapa? Kalau roti harganya 5.000 kali 5.000, udah berapa puluh juta itu harus beli roti. Dan duitnya siapa? Kalau ada yang punya duit, mau enggak dia berikan? Kalau sudah ada uangnya, ada enggak toko roti yang buka malam itu? 5.000 roti dijual. Saya kira enggak ada juga. Kita dipertontonkan kepada seorang anak kecil yang tidak egois. Anak kecil ini ikut Tuhan juga. Dibekali oleh orang tuanya, dikasih 5 roti, dikasih 2 ikan.
untuk dia di dalam perjalanan mengikuti Yesus. Kalau dia lapar, dia makan. Tapi saudara tahu apa yang dia lakukan? Coba aja kita tanya anak-anak. Dia bawa Silver Queen. Anaknya Dokter Daniel ya. Bawa Silver Queen. Lalu saya minta, kira-kira dikasih enggak ya? Apalagi Silver Queen itu kesukaan dia. Wah, ini anak saudara. Dia dengar orang ribut masalah makan. Dia tampil ke depan, bawa rotinya. Dia bawa rotinya kepada Tuhan, kepada murid Tuhan. Filipus, diberikan, saya punya 5 roti. Saya punya 2 ikan. Filipus berkata kepada Tuhan, tapi ini apa artinya 5 roti 2 ikan untuk orang banyak ini? Apa artinya katanya? Mari kita bangkit berdiri bersama. Saudara lihat. Kita bangkit, slide berikut. Apa artinya? Iya, 5 roti, 2 ikan di tangan saudara tidak berarti. Saudara mau pecah-pecahkan pun 5 roti itu menjadi 5.000 orang. Sekecil apa itu kita dapat? Lebih besar perjamuan kudus yang kita terima tiap perjamuan kudus itu. Tidak ada artinya di tangan kita, tapi dengar, di tangan Tuhan berarti enggak? Sangat berarti. Saudara tahu, lalu Yesus mengambil roti itu. Dia mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ sebanyak yang mereka kehendaki. Saudara kalau baca terus, itu masih sisa. Berapa? 12 keranjang, 12 bakul. Masih sisa. Kalau saya ada hari itu saudara, betapa saya takjubnya. Kalau Bapak Ibu hadir pada waktu itu, betapa kita takjubnya melihat bagaimana penggandaan yang dilakukan Tuhan. Dengar, Yesus jago penggandaan, bukan trik. Tidak seperti pesulap merah. Tidak seperti Gus Samsudin mengganda-gandakan. Pesulap merah mengganda-gandakan. Yesus ahli menggandakan. 5.000 duit saya jadi berapa? 50.000. 5 roti, 2 ikan jadi berapa? 5.000 laki-laki yang makan. Belum termasuk perempuan. Belum termasuk anak-anak. Masih sisa. Siapa yang mau digandakan berkatnya oleh Tuhan? Angkat tanganmu. Amin. Dia tidak terbatas untuk menggandakan saudara. Kalau dia mau 10 kali lipat, Anda digandakan 10 kali lipat. Kalau Tuhan bilang aku gandakan berkatmu 30 kali lipat, engkau digandakan 30 kali lipat. Kalau 60 kali lipat, 60 kali lipat. Kalau 100 kali lipat, 100 kali lipat. Bahkan 1000 kali lipat. Tuhan mampu menggandakan berkatmu. Amin. All out ikut Yesus. Jangan berpikir lagi macam-macam. Waduh nanti apa, nanti bagaimana. Hatimu Tuhan lihat. Janda ini dia datang dengan 2 peser. Mati dia? Tidak, dia hidup. Dia diberkati Tuhan. Apakah dia habis sudah? Enggak. Saya pernah diberkati Tuhan dengan, saya tidak ngerti sampai hari ini siapa orang yang memberkati saya untuk beli gereja. Saya tidak ngerti. Telepon tidak boleh. Dari luar pulau. Orang ini tidak mau diketahui. Tapi orang ini berkata ada pendeta yang membutuhkan berkat. Tolong kamu pergi cari orang itu. Dan hari itu saya habis ditipu Bapak Ibu oleh jemaat. Tapi di sini tidak ada jemaat penipu. Di sini jemaat penabur. Amin. Bukan pengambil gitu. Ditipu saya. Saya ngumpulkan duit saya untuk beli gereja. Dibawa kabur. Waktu itu krisis moneter besar-besaran tahun 98. 98 itu krisis moneter besar-besaran. Saya investkan duit saya kepada jemaat baru, saudara. Baru 6 bulan. Dia konveksi. Kebetulan waktu itu saya ke rumah dia. Ada orang datang beli kaos 4.000. Waktu itu masih zaman Pak Arto. Orang itu tidak kasih DP. Saya lihat dan mereka berkata, Pak Robert bisa bantu saya untuk DP. Untuk beli kain ini. Saya kembalikan 10% Pak. Tiap kali Bapak tanam saham, saya kasih 10%. Jemaat saya dengar ikut juga. Teman saya dengar ikut juga. Total kira-kira 100 juta pada waktu itu. Dibawa kabur uang itu. Wah, saya pulang ngajar dari Soteria. Pengerja yang bantu saya berkata, Om, namanya Pak Wempi. Ada di sini nama Pak Wempi? Kalau ada ganti nama dulu. Om, kabur tenanan. Kalau Gus Samsudin jawabnya, oh tenan. Kabur saya lemas saudara. Waduh, ini uang saya mau kumpul-kumpulkan untuk beli tempat. Kok dibawa kabur? Saya datang kepada pendeta almarhum, pendeta Filipus. Apa yang harus aku lakukan? Dia bilang, kamu berdiam diri, jangan berkhotbah dulu. Oh baik.
Berapa lama terserah kamu. Saya coba tidak berkhotbah 3 bulan. Duduk di dalam gereja, dengar teman berkhotbah, dengar teman berkhotbah, dengar. Dan satu gerakan yang terjadi, saya harus ambil puasa doa 21 hari. Saya rendahkan diri di hadapan Tuhan 21 hari, saya berdoa. Dan Tuhan ajaib, pembuat tanda ajaib. Berkat itu datang. Bukan hanya bisa beli tempat itu, tapi kami bangun. Amin. Gereja begitu selesai, ada orang datang ke gereja. Loh Pak, mixernya toa, kayak masjid, toa. Bapak punya duit berapa? Saya ada 1 juta, ayo ikut saya ke toko. Beli sound system. Tuhan itu ahli menggandakan berkat kita. Amin. Yang percaya katakan amin. All out ikut Tuhan. Mengiring Yesus. Sekalipun Tuhan berkata gini, kamu akan dibenci oleh dunia. Aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah serigala. Tapi apakah engkau mau all out mengikut aku? Mari pemain musik. Kita nyanyikan pujian, mengiring Yesus. Saya mau iring Yesus. Haleluya. Dan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Arif. Haleluya. Saya mau iring Yesus. Mungkin main dia aja. Terima kasih Tuhan. Mari kita membuat sebuah komitmen yang baru lagi pagi hari ini. Dan kita mau berkata, Tuhan, aku mau ikut Tuhan selama-lamanya. Aku mau habis-habisan mengikut Tuhan. Seperti Paulus berkata, tidak ada yang dapat memisahkan aku dari Tuhan. Kelaparan, ketelanjangan, kemiskinan, aniaya, sengsara, penderitaan, penyakit, tidak ada yang dapat memisahkan. Saya mau iring Yesus. Saya serahkan kepada Pak. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah dalam dunia ini, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Pujian ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa pengiringan kepada Tuhan bukanlah ketika kita sedang mengalami kebaikan-kebaikan saja, tetapi justru yang paling indah di mata Tuhan. Ketika engkau sedang mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, mengalami sesuatu yang berat dalam hidupmu, dan engkau tetap setia kepada Tuhan, itu adalah hal yang paling indah, hal yang terbaik di mata Tuhan. Biarlah melalui apa yang dikatakan firman pagi hari ini, kita kembali diingatkan oleh Tuhan bahwa hal yang terbaik ketika engkau mengikut Tuhan, beri segala sesuatu yang kau miliki untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mungkin itu sesuatu yang berat, sesuatu yang rasanya tidak mungkin, tetapi kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Allah yang tidak pernah berhutang. Kita percayai bahwa ketika engkau menabur, engkau akan menuai dengan cara-cara yang heran. Aku mau iring Yesus
Bapa di surga, terima kasih untuk suara kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman yang singkat ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami semuanya. Kami mempercayai meskipun hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi suara kebenaran Allah melalui Roh Kudus akan menerjemahkan kepada kami dengan cara yang lebih heran. Sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami apa yang Tuhan sedang maksudkan. Tuhan, Kau berkati akan seluruh sidang jemaat-Mu, berkati juga akan hamba-Mu, Bapak Pendeta Robert Pasanda yang sudah berbagi berkat atas kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kalau sebentar kami hendak memberikan korban syukur, memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan berkati akan setiap sidang jemaat-Mu yang akan memberi. Berkati juga Tuhan akan para petugas kolektan yang akan menjalankannya, berkati dengan berkat sepenuh yang daripada Tuhan. Terima kasih, kami siap memberikan dengan berkat yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilahkan duduk. Kita akan menaikkan pujian hari yang terindah ketika kujumpa dengan Yesus. Ibadah kita pagi hari ini saya kembali mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menolong, memberkati kami melalui ibadah yang kami boleh kerjakan. Biarlah ibadah kami Tuhan boleh berkenan di mata Tuhan. Dan kami mempercayai berkat kasih karunia Tuhan itu turun bekerja melimpah, menolong kami yang sedang mengalami kesulitan, menolong kami yang sedang mengalami kesusahan. Tuhan, Kau juga memberkati akan keluarga kami masing-masing. Secara khusus Tuhan, kami pagi hari ini mengingat akan saudara-saudara kami yang sakit, untuk Ibu Partiah, untuk saudari kami Ibu Milka, Ibu Sum, Ibu Ngatmi. Kami menyerahkan mereka semua dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami juga mengingat Tuhan akan Ibu Wawa, Ibu Poniem, dan juga Ibu Ate, dalam masa proses kesembuhan untuk bagian jantung yang mengalami kelemahan. Kami juga berdoa untuk Bapak Rinus supaya Engkau juga benahi Tuhan, berkati akan jantungnya, beri kekuatan baru. Kami berdoa untuk anak Victor Immanuel supaya Tuhan Kau sempurnakan akan pertumbuhannya. Dan secara khusus Tuhan kami terus mengingat akan saudara kami Bapak Hindra Gunadi yang mengalami stroke
meskipun ringan, tetapi kami perlu anugerah dan pertolongan daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan mereka semua dalam tangan kasih-Mu, dan Tuhan yang menolong, memberkati dan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Tuhan, kami secara khusus pagi hari ini juga berdoa untuk Musda esok tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 Oktober. Kiranya Tuhan Kau memberkati para hamba-hamba Tuhan yang sedang mempersiapkan diri, memberkati akan setiap pembicara-pembicara, memberkati akan pemimpin sidang. Kiranya Tuhan Kau berkati dengan berkat sepenuh hikmat yang daripada Tuhan. Bahkan mereka Tuhan Engkau berkati dengan kekuatan dan kesehatan, sehingga selama berlangsungnya Musda, mereka boleh menjalankan Musda dengan baik. Dan tidak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Bupati Temanggung, supaya ketika Bapak Bupati ini boleh membuka acara Musda, memberikan ketepatan waktu, tidak terlambat, tidak molor, sehingga acara Musda boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan sempurna. Kami mempercayakan Tuhan akan setiap acara dari awal sampai dengan selesainya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terima kasih Tuhan, tiba saatnya. Sekarang kami hendak berpisah satu dengan yang lain, sekarang kami mohon berkat serta penyertaan yang daripada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat hati, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati kita semuanya, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih Yesus.